Ini Bu. Ya, Ini belum suaranya. adik-adik yang ingin berkomentar silahkan di unmute, dipencet tombol unmute-nya. Ya, Boleh, silahkan adik-adik. silakan adik-adik. Nggak apa-apa. Bapak Guru ingin berinteraksi dengan sahabat rumah belajar di seluruh tanah air. Siapa yang sedang bergabung siang ini? Ya, silakan adik-adik. Mumpung lagi sedikit ini Bu pesertanya. Iya, boleh kenalan dulu dengan Pak Posma. Ya, silakan. Ayo adik-adik, sudah pernah berbelanja online belum ya? Kayaknya. Ya, mungkin sebagian Boleh besar. pencet tombol raise hand-nya. Boleh angkat Ya, tangannya atau raise silakan. hand-nya. Ya, Nah, pasti sebagian mungkin malu-malu ya. iya. Oke, silakan dilanjut Pak Posma sambil Eh, menunggu respon dari sahabat rumah belajar di seluruh tanah air. Bapak yakin pasti kalian di antara kalian pasti ada yang sudah pernah ya. Nah, ada banyak sekali situs-situs atau portal-portal untuk belanja online ya. Kita nggak bahas itu, tapi pasti kamu sudah tahu bagaimana mekanismenya kan? Ada banyak sekali. Nah, kemudian kira-kira kira-kira dari mana ya asal produk yang kamu beli itu? Ada yang mau jawab nggak? Nggak. Oke, sambil Dari lagi. mana adik-adik? Adik-adik SMP kelas 8 terutama, sahabat rumah belajar semua. Nah, pertanyaan Bapak sekali lagi, apakah penjual produk yang kamu beli itu berasal dari daerahmu saja kah? Ini saya punya logat sudah keluar ini Bu, khas NTT. Keluarin aja Pak. Di sinilah. Mohon maaf juga untuk adik-adik ya, ini aslinya keluar, nggak bisa ditutupi. Di sini Kira-kira menariknya. itu sudah. Ini kelebihan kita, kita menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Betul, dengan teknologi. Itu sudah. Nah, itu kan keluar slogannya NTT. Nah, adik-adik apakah penjualnya itu yang kamu beli itu, yang tempat kamu beli itu, atau yang nawarkan barang atau jasa itu, apakah berasal dari daerah kamu saja kah? Atau dari mana ya? Ada yang menjawab nggak? Kayaknya kalau udah sore-sore menjelang sore kalau di sini Bu, itu lebih enak interaktif soalnya. Iya, di sini juga sih Pak setengah 3, 14.20. Oh iya, Hujan Pak di luar, di sini hujan juga. itu sudah Ibu kalau kami bilang. Ya ada adik-adik yang menjawab. Kira-kira itu barangnya yang kamu belanja itu hanya dari daerah kamu saja kah asalnya atau bagaimana ya? Ada yang menjawab nggak? Bapak ingin dengar inilah suaranya. Nggak ada Bu Indah ya? Nah, kalau nggak ada mungkin ada bisa dari chat saja, silakan saja. Kalau chat. Ya, Ada yang Nanda menjawab? Alia coba. Nanda Alia. Nanda Alia. Adik Nanda Alia boleh di-unmute Kakak host. Bu, Bu. Iya, ini Pak. Boleh dijawab pertanyaan Pak Posmo, boleh diulang Pak? Saya ulang dari awal aja ya. Oke, siap. Namanya siapa tadi ya? Nanda Alia. Halo Nanda Alia. Bu, Pak. Kelas berapa nak? Kelas 8 ya? 7. Oh, kelas 7, nggak apa-apa. Nanti kamu Dari SMP mana Nanda? SMP 4 Masamba, Bu. SMP 14? 4 Masamba. Oh, dari SMP 4 Masamba. Mas Samba itu dari provinsi apa ya? Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan. Oh, tetangga Iya, berarti. Dek ya. Ya, silakan. Silakan Pak Posma. Halo, Dek. Ini Nanda udah pernah belanja online nggak?
sudah pernah belanja online? Nah, Nanda sudah pernah belanja online? Halo Nanda, sudah pernah belanja online? pernah Oh, pernah. Oh iya, pernah Pak. Beli apa? Beli apa Nanda? Beli baju. Suara Nanda halus ya? Iya. Nanda di rumah, kencang nggak apa-apa sayang. Oh ya, kita lanjut aja. Ya, silakan Pak Bosnya. Nah, Nanda kira-kira penjual produk itu berasal dari dalam daerah Nanda enggak? Atau dari dari luar? Dari luar ya? Heeh. Belanja apa tadi Nanda kan? Soalnya Bapak nggak dengar tadi. Belanja apa nak? Oke. Nah, kayaknya udah terjawab. Terima kasih Nanda ya. Oke, boleh di mute kembali ya Pak Bosma. Ya silakan Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Nanda juga yang sudah berinteraksi dan beri tanggapan. Nah, hari ini kan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Indah. Materi kita adalah tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita belajar ini, kita harus cari tahu dulu dong, apa yang dimaksud dengan perdagangan. Nah, coba perhatikan di layar, ini ya Bapak buat ilustrasi. Nah, di sini ada, katakanlah ada dua orang ya, katakan namanya siapa gitu, si Badu dan si Joko. Nah, si Badu ini adalah seorang pembeli, ya. Dia membutuhkan sebuah barang lah. Katakan ada sebuah barang dan dimiliki oleh si Joko ini. Barangnya udah dikemasin. Nah, karena si Joko menginginkan sebuah barang atau katakan apa ya Bu ya kita bilang barang yang mau dibelinya. Kita sepakati aja gitu. Buku. Buku ya. Nah itu si Badu pingin beli buku nih. Dia belanja pasti belanjanya di toko ya. Gak mungkin ke bengkel kan. Nah dia belanja ke toko buku nih. Ya berkomunikasi katakan dia membawa ini apa ya kira-kira adik-adik. Nah ini. Dia bawa apa dia? Bawa uang. Bawa uang. Nah, si Joko punya buku, si Badu punya uang. Nah, karena Badu ingin buku, maka ia memberikan uang tadi dan si Joko memberikan bukunya. Nah, coba saya ulang lagi. Ini pasti kalian sudah sering mengalami ya proses ini atau kegiatan ini. Jika kamu ingin membeli sesuatu, maka kamu memberikan uang kepada penjual dan penjual menukarkan barangnya. Nah, ini pasti kamu sering lakukan toh? Nah, coba dari ilustrasi ini siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan perdagangan itu? Ada yang mau Coba menyampaikan? Ya. Ade Barus, Eugenia Barus, boleh dibantu Kakak host. Eugenia Barus. Kira-kira Ya. itu apa ya? Halo, Ade Barus. Bisa mendengar suara Kakak dengan jelas? Halo, menjua-jua kita ke Rina. Oh, malu kayaknya Bu ya. Iya. Nadia, boleh Nadia Fatwa?
Ya silakan, nggak apa-apa. Ayo. Nadia Fatwa. Kakak host boleh dibantu Nadia Fatwa. Ada yang mau? Atau bisa dari chat juga nggak apa-apa sih. Iya, Fatwa sudah boleh. ya? Oh iya, Nadia Fatwa. Silahkan Pak Posma, kita sudah terhubung dengan Nadia Fatwa. Halo Nadia. Nadia, halo. Dari SMP mana Nadia? Halo. Nasriah coba Kak. Nasriah coba di-unmute. Nasriah Aruna. Nasriah Aruna, ini akun mamahnya atau adik Nasriah? Baik, sepertinya silakan Pak Posma dilanjut. Jauh dengan Iya. lewat rumah belajar ya. Dari Pak Pos masih Ombing ini rekan saya Duta Rumah Belajar dari Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Bisa berlangsung. Secara berlangsung karena kita tidak masuk di sana jadi kita tidak bisa. Iya, cuma akun. Kelas mereka, kelas mainnya disebutkan tadi. Paling tidak Bapak Saya lanjut aja Bu ya. Ya, silakan dilanjut aja dulu Pak. Saya ulang dulu. Kita akan Ya. sebelum kita mencari tahu apa yang dimaksud dengan perdagangan. Nah, perdagangan ini kan atau biasa kita kenal dengan istilah niaga, perniagaan. Nah, dalam kalau bahasa Inggrisnya itu trade ya. Iya nggak Bu ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Saya kira saya salah. Nah, untuk mencari tahu pengertian kita coba perhatikan ilustrasi sekali lagi. Di sini ada Badu dan Joko. Badu menginginkan sebuah buku atau ingin memiliki beberapa buku yang sudah dikemas di sini. Nah, Badu mempunyai uang, Joko memiliki buku yang diinginkan oleh si Badu. Nah, Badu memberikan uangnya, Joko memberikan buku yang diminta oleh Badu sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati. Nah, dari ilustrasi tadi, kira-kira apa ya arti dari perdagangan itu? Ada yang mau kasih tanggapan nggak nih? Kalau ada adik-adik silakan kasih raise hand-nya atau angkat tangannya nanti Ibu Indah atau Ibu Kak Firna host kita. Kak Firna. Oh, Kak Firna. Oh, yang Iya. tadi ini. Ya, Kak Firna bisa bantu nanti. Silakan, nggak usah malu-malu juga nggak apa-apa. Nanti kita Ya. di akhir juga ada seperti Pak Komang tadi ada sedikit hadiah, ada kuis nanti di akhirnya. Iya, ayo semangat belajarnya adik-adik, sahabat rumah belajar. Pak Mosma, maaf, maksudnya adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Posma, boleh raise hand, nanti akan di-unmute oleh Kak Firna. Oke, silakan Pak Posma, sementara adik-adik belum raise hand, dilanjut saja materinya. Ya. Nah, kita masih bahas tentang pengertian dari perdagangan. Nah, di sini ada lagi, ini si Badunya punya mobil nih, dan punya uang. Dia ingin memperbaiki mobilnya di bengkel. Ini katakanlah bengkel nih Bu Indah. Nah, ini bengkel milik si Anwar. Ini namanya hanya contoh saja ya. Tidak ada bermaksud untuk yang lain gitu. Nah, si Badu memperbaiki mobilnya dan sebagai balasannya dia memberikan uang kepada si Anwar. Nah, si Anwar memberikan layanan untuk memperbaiki mobil si Badu yang rusak tadi. Nah, kira-kira dari kedua ilustrasi tadi, apa ya yang dimaksud dengan perdagangan itu? Ada yang bisa bantu Bapak di sini? Silakan.
Karena ini jamnya sudah jam sore, kalau saya terlalu monoton juga kayaknya nggak seru juga Ibu Indah ya. Iya. Saya juga nunggunya lama ini kan hujan deras juga. Kak Firna, boleh tolong Tony Kurnia di-unmute. Adik Tony Kurnia. Halo. Halo. Tony Kurnia. Tony sudah ya? Ya, Tony Kurnia, silahkan berbicara. Tony dari SMP mana? Halo, Halo. Tony Kurnia. Oke. Ke Nadia coba Kak Firna, ke Nadia. Ya Kak Vira, coba Nadia, kayaknya Nadia aktif. Nanti Nadia dapat hadiah loh dari Pak Posma. Yeay, apa itu hadiahnya ya? Nadia, Hadiahnya. Nadia dari SMP mana? Halo. Halo Nadia, kita sedang terhubung dengan Sapa DRB bersama Rumah Belajar dengan narasumber Bapak Posma Sihombing, Duta Rumah Belajar 2019 dari Nusa Tenggara Timur. Teman-temannya boleh diajak bergabung yang belum bergabung. Oke, lanjut saja Pak Posma, sepertinya adik-adik masih takut-takut. Jangan takut-takut, kan nggak kelihatan mukanya. Baik ya, dari ilustrasi tadi kan kita bisa bisa cari tahu bahwa pengertian dari perdagangan itu atau yang dikenal dengan perniagaan, sama saja itu ya, adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Jadi bukan hanya barang saja yang diperdagangkan ya, tapi juga bisa ada jasa. Seperti tadi contohnya ada Baduy yang memperbaiki mobilnya kepada si Anwar. Jadi ini kan bentuk layanan dari jasa. Jasa itu kan banyak juga, ada jasa transportasi, jasa kecantikan, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, kembali lagi tadi, jadi perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, sekali lagi ada kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Nah, apa saja kesepakatan bersama itu? Nah, tentunya banyak. Kalau kita ingin membeli baju gitu tuh, kan harus ada kita sepakati. Apa saja ukurannya, kan ukurannya mau dia yang small, medium, atau large, kemudian warnanya, kemudian apa lagi ya adik-adik ya? Bisa kasih tanggapan. Apa yang kamu sepakati dulu dengan penjual ketika kamu melakukan pembelian atau menukar barang jasa dengan uang kamu. Apalagi yang disepakati? Yang pertama itu adalah harganya. Benar nggak? Nah, kan kamu biasanya membeli suatu barang kan itu pertama lihat harganya dulu. Wah, ini murah nih. Kan ada yang pernah belanja online tadi ya. Si Nadia tadi ya, Bu ya, Indah ya. Iya, Nah, bukan Nadia tadi yang pertama. Nanda. maaf. Ya, Nanda. Nanda silakan kalau mau berbicara Nanda. Nanda boleh. Nanda. Nanda. Nah, biasanya Iya. Nanda kalau belanja itu harus ada yang disepakati dong dengan pembelinya. Biasanya apa yang kesepakatan bersama kalian tentang apa aja ya? Harganya, Harga, pinter. barangnya, Mantep. Apalagi nak? nggak tahu itu Ji. Oh, itu aja. Good. Pinter ya. Ya Pak. Pinter. Ini kalau Nadia ini jadi siswa saya semangat sekali nih setiap hari ngajar. Nanda, Bapak, Nanda. Oh, Nanda, aduh maaf lagi. Nah, kenapa nama Nadia itu selalu terngiang dalam pikiran saya? Ya itu pintar sekali jawabannya tadi. Ada harga, barangnya, barang ini kan termasuk ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya kita sepakati. Nah, pertanyaan begini. Nah, kalau tidak ada kesepakatan bersama, apakah terjadi perdagangan?
Nah, kalau tidak ada kesepakatan bersama, apakah bisa terjadi Kita baca lagi. perdagangan itu? Aku nggak tahu mau belajar apa. Pastinya enggak. Kemudian juga ada harus kita perhatikan bahwa perdagangan itu tidak ada unsur paksaan. Nah, kalau kita ada unsur paksaan nih, contoh ada orang nawarkan barang, tapi dia maksa nih, todong kita. Nah, itu bukan perdagangan namanya. Katanya gini, sini kasih saya 100.000, saya kasih nih barang gitu. Atau minta saya 1 juta, saya kasih kamu pensil. Nah, itu bukan perdagangan, tapi itu pemerasan ya Bu Indah ya, bukan perdagangan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik, itu tindakan kriminal. Kita sebagai siswa yang tahu yang baik dan mana yang buruk, nggak, itu bukan merupakan tindakan seorang siswa yang terpelajar ya. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham ya apa yang dimaksud dengan perdagangan dari ilustrasi tadi maupun dari kalimat ini. Sudah paham ya arti perdagangan? Sudah, Bapak. Baik ya, selanjutnya kita bahas tentang perdagangan antar daerah ataupun antar pulau. Nah, di sini coba perhatikan lagi ilustrasi ini. Di sini lagi-lagi si Badu punya uang gitu, ingin berbelanja. Nah, ternyata barang yang diinginkannya itu tidak ada di daerahnya. Adanya di mana itu? Itu si Joko yang ini nih. Ada di pulau apa ini adik ya? Di pulau apa, adik-adik? Sumatera Apa ya? Atau Kalimantan atau Sulawesi atau apa ya? Jawa. Boleh kasih ini di kolom komentar juga. Kalimantan, Sulawesi. Wah, apa ini namanya? Yang ini pulau apa yang ada? Tadi siapa? Papua, Pak? Papua, pinter. Wah. Itu Papua. Sedangkan si Badu ini berada di pulau apa? Oh, si Badu ini apa? Di pulau apa yuk? Nanda ya tadi. Si Badu ini berada di Pulau Sumatera. Ini Sumatera ya adik-adik. Nah, kalau yang ini Kalimantan. Nah, ini Jawa. Ngeliatin Papi. Ini Sulawesi ya. Kita kembali lagi adik-adik ya. Kita akan belajar tentang pengertian atau arti dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, si Badu misalkan membeli kerajinan tangan tenun begitu. Ternyata tidak ada di daerahnya, adanya di luar. Nah, contoh, Badu membeli kain tenun, misalkan. Nah, dia memberikan uang dan ini siapa kita namain tadi ya? Joko memberikan kain tenunnya. Nah, dari ilustrasi ini kira-kira siapa yang bisa menyebutkan arti dari perdagangan antar daerah atau antar pulau ini? Ayo silakan. Ya, silakan. Boleh di-unmute all, Kak Firna. Adik-adik. Nanti yang aktif juga dapat hadiah kok tadi. Bapak. Iya. Dapat hadiah. Iya, ayo dong Dapat jawab dulu hadiah. yang mau dapat hadiah. Jawab dulu. Namanya siapa, dari SMP mana, jawabannya apa? Atau biar lebih jelasnya saya kasih tulisannya. Hadiahnya nanti dapat pulsa. Kan lumayan, bisa nelpon orang tuanya, nelpon. Hadiahnya pulsa. Yang aktif dan yang nilainya tertinggi nanti kuis dapat hadiah pulsa. Kamu coba kuis. Ada yang mau kasih tanggapan adik-adik, silakan, nggak apa-apa.
Ada yang kasih pendapat Iya. apa ya dari perdagangan antar daerah atau pulau itu? Ma. Terus yang di sini dia itu. Atau langsung bertanya juga boleh, silahkan. Boleh bertanya juga nggak apa-apa. Penjelasan barusan dari Pak Posma. Sepertinya PowerPoint-nya kurang besar. Ada komen, iya. Ya, halo. Siapa yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan Pak Posma? Pinjam Perdagangan antar daerah. Apa itu ya? Paling banyak di Flores. Baik ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Lanjut Ya. saja Pak Posma. Ya. Baik. Nah, berdasarkan dari ilustrasi tadi, kita bisa tahu dari perdagangan antar daerah atau antar pulau ialah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk dan lembaga suatu daerah yang lain dalam satu batas wilayah negara. Artinya perdagangan antar daerah ini ya perdagangan antara orang ataupun lembaga dari satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi masih dalam satu negara dengan berdasarkan atas lagi-lagi dengan kesepakatan bersama. Nah, kalau tidak ada kesepakatan bersama, tentunya tidak terjadi namanya perdagangan. Jelas ya, adik-adik? Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, kita akan bahas bagaimana proses terjadinya perdagangan antar pulau itu. Nah, tadi kan sudah diilustrasi tadi. Sudah jelas prosesnya. Pertama, biasanya kita melihat ataupun melakukan permintaan atau atas barang. Ada kalanya juga penjual yang menawarkan barang. Nah, setelah itu kita lakukan pesanan. Nah, mungkin yang Nanda tadi yang sudah pernah belanja online. Tadi Nadia menjawab Pak Posma di kolom Ya. yang tadi. Tadi Nadia menjawab kegiatan tukang barang dari suatu daerah ke daerah lain. Ya. Oh ya, pinter, bagus, benar. Iya. Terima kasih Nadia. Ditunggu teman-teman yang lain. Ayo. Nah, kita melakukan permintaan atau pesanan, kemudian pembayaran. Nah, bukti bahwa kita melakukan pembayaran biasanya ada atau faktur. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu kiriman dikirim kepada kita. Nah, itu proses perdagangan secara umum ya. Jelas ya adik? Ya, perdagangan pulau atau daerah itu ya. Nah, tujuan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau pertama tentu ya namanya juga yang mungkin ada yang punya warung di rumah ya adik-adik ya. Apa tujuan kita menjual barang? Tentunya pertama sekali untuk memperoleh keuntungan atau dalam bahasa Inggrisnya profit ya. Nah, kedua, apalagi tujuan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, tentunya setiap penjual ataupun produsen itu mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya kan? Setiap orang yang berpikir rasional, dia ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasti adik-adik setuju akan hal ini? Atau ada adik-adik yang mau rugi nggak? Pasti tidak ada toh. Dari mana ya kita tahu kita ini untung atau rugi? Aduh, adik-adik ada yang bisa jawab nggak?
Ayo, siapa lagi selain Nanda dan Nadia? Yang laki-laki mana yang laki-laki? Yang laki-laki nanti dapat hadiah dari Pak Posma. Yuk, silakan yang mau jawab. Gimana kita tahu kita kita untung dari mana? Penjual. Kalau kita seorang penjual, dari mana kita ketahui kalau kita untung atau rugi? Namanya belajar online ini. Moderatornya tadi moderator sumbernya dari Bali. Halo Pesertanya dari Bapak, berbagai ada daerah. lagi nih jawaban dari ya Nadia lagi. Dari Ya, silakan. modal yang dikeluarkan. Oh ya, Dari modal yang dikeluarkan jawaban Nadia. tapi masih kurang sedikit lagi. Ayo, dari mana kita tahu kita untung? Kalau kita jualan, loh, kita tahu dari mana? Masih belum tepat. Boleh ditambah Nadia atau teman-teman yang Sudah lain. bagus. Ya. Oh, sudah bagus ya. Ada yang mau tambahkan tidak? Nah, biasanya langsung nih saya jawab aja Bu Indah, itu bagaimana? Iya, langsung saja Pak karena keterbatasan waktu juga. Silakan Pak. Kita bisa tahu kita untung atau tidak dengan melakukan selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya, harga jual dengan harga beli, maaf terbalik. Kita kurangkan dulu harga jualnya dengan harga belinya. Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka kita akan mendapatkan apa, adik-adik? Dapatkan untung. Tetapi kalau harga beli kita atas barang itu lebih tinggi daripada harga yang kita jual lagi, maka kita akan apa, adik-adik? Kita akan rugi. Ya, sudah tahu ya adik-adik ya? Nah, Bapak lanjutkan lagi karena waktunya sudah hampir habis. Perdagangan antar daerah atau apa yang membuat perdagangan pertama, satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah pelajari di kelas 7 atau ya kelas 7 tentang interaksi antar ruang. Nah, setiap ruang itu memiliki karakteristik yang khas. Berbeda antara satu ruang satu dengan yang lainnya. Antara satu di daerah pantai dengan di daerah perbukitan. Nah, biasanya kalau di daerah pantai kan tidak mungkin ditanami sayur-sayuran, buah-buahan. Karena apa? Karena di situ tanahnya kurang subur dan terlalu panas. Sedangkan kalau kita mau ingin menanam sayuran kan harus suhunya yang bagus. Itu umumnya ditanam di daerah perbukitan. Jadi, mau tidak mau, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam, kan setiap orang ini kan punya kebutuhan yang beda-beda toh, dan bermacam-macam. Jadi kita harus melakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena di daerah kita ini belum tentu ada barang yang kita butuhkan tersebut. Jelas ya adik-adik? Nah, kita ini kan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Makanya adik-adik nggak boleh sombong. Jangan tidak mau bergaul, harus bergaul dengan teman-temannya. Itu juga yang ada di daerah kita. Kita rawat. Sebagai bukti kita menyayangi Tuhan Yang Maha Esa ya adik-adik ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah? Kedua, ini jelas perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya begini adik-adik. Adik-adik kan ada yang belanja online toh. Nah, biasanya kamu cari itu pasti harga yang terendah dulu toh. Kemudian ratingnya. Nah, kemudian biasanya kalau belanja di pasar yang tradisional pasti akan cari keliling dulu tuh biasanya yang ibu-ibu toh. Keliling dia jalani satu-satu toko-tokonya. Ya enggak Bu Indah? Enggak salah. Nah, biasanya kita cari harga yang terendah. Nah, disitulah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Misalkan
ternyata harga HP di Cina, atau katakanlah nggak usah di Cina, soalnya masih ada virus corona. Katakanlah harga baju di Kalimantan, bukan, harga sawit di Kalimantan lebih murah dibandingkan kita beli sawit di Jawa. Nah, otomatis orang akan beli ke luar daerah. Nah, itu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Jelas ya adik-adik ya? Kemudian apa ya manfaat adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah itu? Pertama, yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, alat pemuas kebutuhan kita kan adik-adik sudah tahu ya, ada barang dan jasa. Nah, kalau di daerah kita tadi, misalkan barangnya nggak ada nih yang kita ingin nih, yang kita butuhkan, adanya di luar. Oh, ternyata ada di luar. Jadi ada alternatif lain supaya kita tidak bosan dengan hal yang sudah ada di daerah kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi jelas ya, dengan manfaatnya, kalau ini manfaat ya, manfaat adanya perdagangan, ini saya salah. Saya hapus dulu. Manfaat perdagangan antar daerah, yang kedua, meningkatkan produktivitas. Artinya gini, kalau jangkauan ataupun peningkatan permintaan akan barang itu semakin bertambah, otomatis kan produsen itu semakin giat lagi untuk menambah jumlah produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi manusia. Jadi jelas, jadi kalau semakin banyak pembeli, maka pabrik ataupun produsen itu semakin giat meningkatkan jumlah produk yang akan dijual. Maka dia harus membutuhkan tenaga kerja. Jadi semakin besar suatu perusahaan, otomatis dia akan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja. Nah, itulah manfaatnya. Tuh adik-adik kalau mau bertanya langsung aja ya. Ini waktunya sudah tinggal berapa lama lagi soalnya. Nah, kita langsung saja di bahasan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Nah, contohnya gini, ini ada Indonesia menjalin kerjasama dengan negara apa itu ya adik-adik? Kalau lihat benderanya merah, ada bintang-bintangnya, itu negara apa ya adik-adik? Apa adik-adik? Negara mana itu? Ayo negara mana? Who's speaking? Laki Maria. Ya, Nanda. Negara Cina. Ya, Oh, pinter. Nah, Siapa tadi barusan yang menjawab Cina? Saya Nanda. oh Nanda, pinter Nanda. Nanda Alia. Nanda Alia, Pak Kosmaya. Nanti di akhir ya, nanti hadiah dari Bang. Perdagangan itu, contohnya begini, Indonesia kan adanya di sini. Nah, mereka melakukan perdagangan ya. Contoh ini Cina kan barang elektroniknya ya. Nah, kita lakukan pesanan sama prosesnya. Kita kasih pesanan, kita bayarkan, kemudian mereka kirimkan, pakaikan melalui biasanya pakai kargo itu karena antar. Nah, tuh. Sekarang pertanyaannya, nanti Kak pertanyaan saya jelaskan dulu ini, maaf. Iya. Dari pengertian itu kita bisa tahu, atau dari ilustrasi tadi kita bisa tahu apa arti dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain di negara yang lain ya, atas dasar lagi-lagi kesepakatan bersama. Ada kesepakatan bersama tadi tentang harganya, barangnya. Nah, itu yang perlu disepakati ya. Sama sepertinya. Cuma bedanya kalau perdagangan antar daerah itu hanya di antar daerah tetapi dalam satu negara. Kalau perdagangan internasional ada perdagangan antar suatu masyarakat, baik itu masyarakatnya atau pemerintah negara itu dengan masyarakat atau
pemerintah di negara lain dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Jelas ya adik-adik ya perbedaannya. Nah, kemudian kalau kakak mau tanya atau bapak mau tanya kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut apa? Ayo. Ada yang mau jawab? Kegiatan Ini Kak mendatangkan barang. Firmanya, ya, kakak hostnya sedang keluar sebentar. Boleh dilanjut dulu Pak Posma. Oh ya. Iya, Nah, saya nggak bisa ngeklik ya. oh ya. Boleh dari ini kalau di kolom komentar ya. Dari chatnya saja. Ya, boleh jawab di kolom komentar, boleh adik-adik. Ya. Bapak ulangi lagi pertanyaannya ya. Kegiatan mendatangkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut apa? Ayo adik-adik. Pak Dedek? Ekspor, siapa tadi itu laki-laki yang menjawab? Tony ya? Tony Kurnia? Tony dari mana? Halo, SMP mana? Siapa tadi yang menjawab ekspor ya? Lagi ya. Ya, betul nggak Pak Posma? Masih kurang. Nah, tapi sudah bagus usahanya. Kegiatan mendatangkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu disebut ekspor ya. Kebalik adik-adik, impor. Tetapi kegiatan menjual barang, mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, Moderator tuh jadi narasumber. X itu keluar atau dari impor itu kan berasal dari dalam ya. Impor itu mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jelas ya adik-adik perbedaannya ekspor dan impor. Atau ada yang mau kasih pertanyaan silakan dari kolom chat. Sebentar kita langsung kasih, masih ada waktu nggak Bu kasih kuis Bu? Ya Bu Indah nggak kedengaran suaranya. Maaf, karena tadi mulainya terlambat, kita sampai jam 3.15 waktu Indonesia Barat. Oh ya, Masih masih ada, ya 13 menit lagi sudah sampai closing itu Pak, sudah termasuk tanya jawab. Kalau Ya. Bapak mau melempar kuisi, silakan. Ya, kembali ke Pak Posma, silakan. Saya ulangi lagi ya biar lebih ini. Kegiatan mendatangkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut impor. Sedangkan kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Jadi ingat ya adik-adik, sudah? Baik, kalau sudah, siapkan ininya, perangkat handphonenya, kita akan quiz. Nah, ini Bapak pakai Kahoot. Mungkin adik-adik sudah tahu toh dengan Kahoot. Silakan buka browsernya atau Chrome-nya atau apa itu saja. Kan soalnya browser ini banyak ini namanya, banyak mereknya sih. Buka browsernya, ketik di Google kahoot.it. Bentar ya. Oke, klik kahoot.it. kahoot.it. Sudah buka browsernya semua? Sudah diketik? Oke. Kalau sudah masuk itu buka saja Kahoot
Kemudian masukkan game PIN-nya 9658511. Ya, Bapak tunggu ya. Nanti ada hadiah pulsa untuk 3 orang. Masing-masing mendapatkan pulsa. Ayo, silakan. Attendinya ada berapa, Bu Indah? Ya, Attendinya sekarang ada berapa peserta? sepertinya tidak bertambah tidak banyak, Bapak. Iya, 15. Tadi di awal 12. Iya. Masih saya tunggu peserta. Ya, caranya kan pasti sudah tahu deh adik ya. Buka di Chrome-nya, masukkan www.kahoot.it yang ini ya. Kemudian masukkan game PIN-nya 9658511. Ya, Pak tunggu 2 menit lagi. Hadiahnya 3 orang saja ya. Pulsa 20.000. Nah, saya kasih tahu dulu WA saya, nggak apa-apa Bu ya? Oh, silahkan, Bapak. Nanti yang menang hubungi ini aja. WA saja ya. Saya kembalikan lagi. Ya, bersiap dengan kuis Kahoot-nya. Sudah ada Mili, Daniela, Alfa, Kaisan, Zafran, Kila, nambah 1 lagi. Nadia, Nanda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 9 orang. 9 Zafran, iya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Biar kita mulai nih. Iya, kita belajar sambil bermain. Oke. Bagaimana Bu Indah, kita mulai aja atau bagaimana? Ya, silakan dimulai saja Bapak. Pertanyaannya ada 5, mudah-mudah sekali. Siap-siap ya. Setiap pertanyaan diberi waktu 20 detik untuk menjawab. Are you ready? Let's start. Ready. Menukar barang ataupun jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan disebut layarnya terpotong ya? Kenapa? Oh, enggak. Terpotong nggak Bu? Enggak ya? Enggak. Ya, 1. Apakah niaga? Beli cu. Wih, yang betul jawab semua, hampir betul semua hampir. Pak Wosma. Iya. Yang masih salah belajar lagi. Yang masih salah belajar lagi. Tapi lanjut. Ya. Iya. Jawabannya yang benar adalah niaga. Niaga itu sama artinya dengan dagang yang adik-adik ya. Oke, yang salah dicoba lagi. Nah, siap-siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Are you ready? Let's begin. Oh, kita lihat dulu nih. Oh, Daniela. Peringkat pertama di Daniela. Kedua, Kaisan. Ketiga, Laika. Iya. Tapi kemudian Zafran dan Mi. Selisih skornya. Semuanya jawabannya benar, cuman kalah cepat. Ayo Nanda. Nanda tadi dari awal sudah stay sebenarnya di grup. Ya, siap ya. Kita mulai pertanyaan selanjutnya. Let's begin. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah disebut Lima, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Wow. Jadi jawabannya adalah perdagangan antar pulau. Ada 6 Bu Indah. Iya. Oke, kita lihat ya. Tadi 9, berarti ada yang tidak menjawab. Ada yang tidak menjawab. Jawab saja adik-adik, salah nggak dikurangi nilainya.
jawabannya. Oke, Iya. kita lihat ya siapa peringkat Lanjut. 1. Ini dia, Daniela. Oh Masih. bukan, sudah berubah. Peringkat 1 Zafran. Kedua ada Mi. Ketiga ada Laika. Keempat ada Kaisan. Dan terakhir ada Hila. Ya, siap-siap ya. Pertanyaan. Ready? Let's begin. Yes, I'm ready. Tujuan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah tujuannya apa? Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Kita lihat. Iya, memperluas jangkauan pasar. Tidak mungkin hanya menambah relasi, toh. Ada yang salah. Ya, siap-siap. Siapa ya kira-kira peringkat pertama? Siapa Kita kira-kira nih lihat Bu Ida? peringkatnya. Kira-kira siapa nih Bu Susah Ida? karena skornya tadi beda tipis. Iya, Penasaran ini, Pak? oke, kita lihat ya. Ini dia. Oh, sudah Oh, sudah dipotong. bergeser Zafran dengan Kaisan. Kaisan. Kedua ada Laika. Ketiga Mi. Mi kayak tetap ya posisi 3. Kemudian ada Iya. Tila dan Zafran. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Are you ready? Let's start. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah faktor pendorongnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Iya. Jawaban yang benar banyak. adalah Masih banyak yang salah. banyak yang salah terkecoh oleh pertanyaannya dan jawaban. Nah, jawaban yang benar adalah faktor pendorong perdagangan antar daerah pulau salah satunya adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Kedua itu tadi tentang apa itu dia? Nah, kualitas Faktor pendorong perdagangan antar daerah. ini tentang perbedaan faktor produksinya. Jadi ada dua produksi di wilayah itu, kedua perbedaan tingkat harga antar daerah. Itu yang mendorong orang melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau ya adik-adik ya, jangan salah. Ini ada dua yang jawab persamaan karakteristik. Nah, kalau sama di semua daerah kan nggak mungkin orang belanja keluar kan daerah. Pasti kan ada perbedaan. Ya nggak Bu Indah? Iya, betul, Bapak. Oke, kita lihat ya Soal berikutnya. peringkatnya dulu nih Bu. Oke, kita lihat ya. Oh, ternyata pertama disusul oleh Kaisan, kemudian ada Laika, dan ada Mi di bawahnya ada Zafra. Ya, siap-siap. Pertanyaan terakhir ini mungkin. Pertanyaan pamungkas. Are you ready? Let's start. Oh, ada pertanyaan. Manfaat manfaat adanya perdagangan daerah. Manfaat adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah manfaatnya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini cuma salah satu saja. Ya, meningkatkan produktivitas. Ya, kita lihat peringkatnya sekarang. Oke, masih tetap Kila di posisi pertama. Oh, tepuk tangan untuk Kila, jago sekali. Ya, ini sudah satu pertanyaan lagi nanti. Kedua ada Laika, ketiga keempat ada Mi dan Nadia. Oh, dan dia baru nampak kelihatan. Siap-siap. Pertanyaan terakhir. Oke, are you ready? Let's start. Kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke luar negeri disebut keluar ya, ke luar negeri, bukan ke dalam, keluar. 5, 4, 3, 2, 1.
Saya salah kasih jawaban. Yang benar itu adalah ekspor ya, bukan impor. Maaf. Kesalahan teknis. Nilai Pak Posma dikurangin. Ya, nilai Bapak dikurangi. Yang benar adalah ekspor. Ini kesalahan biasa. Kita lihat ya. Laika. Zafran. Siapakah peringkat pertama? Kila. Tangan untuk Oke, selamat untuk 3 ini. Dan untuk Nadia juga. Silakan untuk Nadia juga nih. Nadia atau Nanda tadi Bu ya? dua-duanya Pak, Bapak boleh pilih. Tadi Oke, Nadia sama Nanda. Nah, Bapak ada kesalahan, maka saya beri untuk 5 orang ya. Nadia dan Nanda, serta 3 orang ini, Kila, Zafran, Laika, atau apa nomornya ke sini. Biar setelah ini Bapak langsung kirimkan pulsanya, masing-masing 20.000 untuk 5 orang ini ya. Nadia, Selamat. Nanda, Kila. kemudian ada Kila, Zafran, Laika ya. Zafran, Kila, Laika, Nadia, dan Nanda. Ditunggu WA-nya ke Bapak ke 082164045515 untuk mendapatkan hadiah pulsa dari Bapak Posmasi Hombing. Baik Bapak, karena terbatasnya waktu sudah habis. Ya, adik-adik jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang ada di komen. Adik-adik tinggal klik saja, ditunggu respon atau tanggapan dari adik-adik untuk program SAPA DRB dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan lupa untuk pembelajaran e-learning bersama untuk adik-adik semua di belajar.kemdikbud.go.id, ada juga televisi edukasi di tva.kemdikbud.go.id, kemudian suara edukasi.kemdikbud.go.id. Pak Posma masih ada yang disampaikan? Ya, masih ditunggu yang tadi saja, yang 5 orang tadi. Minta Iya, maaf tadi kesalahan tadi. Salahnya soal terakhir, tapi Bapak tebus dengan 5 orang jadinya, bukan 3 tapi 5 orang. Iya, selamat. Ya, masih ada Bapak? Oke, sudah. Ya, closing aja, tetap belajar, semangat, dan ciao. Oke, terima kasih atas materi yang sudah diberikan oleh Pak Posma Sihombing dan juga hadiah untuk adik-adik. Selamat untuk 5 sahabat rumah belajar yang mendapatkan hadiah selama pembelajaran kita siang ini bersama Pak Posma Sihombing, Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur 2019. Saya Indah dari Rumah Belajar bersama Pak Posma. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.